Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Angel, mohon maaf baru bisa saya koreksi. Kamu mengambil tema persediaan bahan baku ya. Oke, saya sudah baca 3 bab yang telah kamu kirim. Saya coba jelaskan dulu ya di bab 1 pendahuluan. Oke, jadi gini. Pertama yang mau saya koreksi adalah yang kamu jelaskan di dalam latar belakang ini adalah tentang pengendalian persediaan, gitu ya. Karena kalau kamu baca nih di bagian sini sampai sini itu membahas tentang risiko jika persediaan bahan baku itu kurang ataupun lebih, gitu ya. Terus di sini ditekankan lagi, gitu ya. Jika lebih bagaimana, jika kurang bagaimana, gitu. Jadi saran saya kamu ambil tema pengendalian persediaan bahan baku aja, gitu ya. Karena sebenarnya sih nggak jauh beda, gitu ya. Bedanya nanti kamu hanya butuh data kapan bahan baku itu dipesan, gitu ya, kapan juga datang, lead time-nya berapa, gitu ya. Terus persediaan yang penggunaan yang digunakan berapa, gitu ya, dalam sekali proses, gitu. Jadi nanti itu saran saya. Nanti kamu bisa WA saya untuk berdiskusi lanjutan, gitu ya. Karena di sini kamu bahas itu, gitu ya. Ini pertama nih dari sini. Ini membahas tentang pengendalian persediaan, gitu ya, secara tersirat. Ini juga penekanan, gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, jadi untuk latar belakangnya, sebenarnya gini, kalau mau, kamu mulai membahas tentang UMKM, gitu ya. Jadi tentang UMKM kamu bahas. UMKM itu kan luas ya. Nah, setelah UMKM itu kamu jelaskan UMKM perusahaan roti, itu. Nah, nanti perusahaan roti itu membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya, gitu kan ya. Jadi stepnya adalah pertama UMKM, gitu ya. Coba saya tulis. Ini berkesinambungan ya. Jadi pembahasan ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Atau produsen roti, gitu ya. Kemudian kaitkan dengan bahan baku, terus nanti jadi gini, UMKM itu kamu jelaskan secara umum apa, gitu ya. UMKM itu kan kadang nggak hanya produk, gitu ya, ada juga yang tentang jasa, gitu ya. Terus kemudian UMKM kamu kembangkan pembahasan menjadi UMKM produsen roti, gitu ya. Nah, pembuat roti itu apa sih, gitu ya, siapa aja, gitu ya. Mungkin contoh boleh secara singkat aja, gitu ya. Kemudian UMKM produsen roti itu membutuhkan bahan baku dalam proses produksinya, gitu ya. Dari bahan baku itu kamu kembangkan, membahas tentang persediaan bahan baku. Setelah itu kamu cari dulu masalah yang sering dihadapi. Nah, itu kan salah satu yang kamu udah bahas nih. Nah, solusinya itu adalah kamu coba terapkan atau jelaskan tentang pengendalian persediaan bahan baku, gitu. Jadi apa sih pengendalian persediaan bahan baku, manfaatnya apa, terus juga bukan metode ya, bagaimana bisa diterapkannya, gitu ya. Nah, setelah ini baru kamu membahas tentang UMKM 4KP kamu, gitu. Nah, setelah itu kan kamu jelasin tuh, misalkan profilnya namanya UMKM A, gitu ya, yang memproduksi apa, produk yang dihasilkan apa aja. Nah, UMKM ini lokasinya ada di mana, bukan alamat lengkap ya, tapi lokasinya ada di mana, gitu ya. Dia sudah lama dan sebagainya. Nah, kamu jelaskan aja tentang UMKM tempat kamu KP, gitu. Nah, kemudian jelaskan juga masalahnya. Masalah. Jadi setiap penelitian kan berangkat dari masalah. Nah, masalah yang kamu dapatkan di UMKM itu apa yang berhubungan tentang persediaan bahan baku. Contohnya,
Misalkan UMKM ini sering sering kekurangan bahan baku atau sering kekurangan stok tepung terigu gitu dalam produksi, sehingga demand yang besar gitu ya tidak bisa dicukupi gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Nah, setelah jelaskan manfaatnya baru kamu epilog. Epilog itu apa gitu ya. Nah, epilognya saya jelaskan. Epilog itu modelnya kayak yang kamu buat Nina gitu. Ini namanya epilog gitu ya, atau kalimat penutup gitu ya, atau hipotesis yang kamu bisa berikan untuk dapat melaksanakan penelitian ini. Ini kan istilahnya kamu belum melaksanakan penelitian gitu ya, baru mengetahui masalah yang dihadapi oleh UMKM itu. Seperti itu ya. Jadi untuk bab 1 khusus latar belakang tolong kamu perbaiki total. Nah, tadi saran saya kamu bahas tentang pengendalian persediaan bahan baku aja ya. Karena secara pembahasan itu tidak beda sih. Itu ya. Terus perumusan masalah. Nah, ini kenapa saya minta kuning? Ini dibuat ini aja poin-poin ya. Perumusan masalah dibuat poin, pembatasan masalah juga dibuat poin gitu, sehingga saya tahu apa saja yang kamu batasi dan apa saja perumusan dari masalah yang kamu dapatkan. Seperti itu. Nah, berarti ini kan nanti ganti ya. Oke. Nah, sistematika penulisan ini tidak bold, biasa aja. Jadi kamu dibuat normal seperti itu. Nah, seperti itu aja untuk bab 1 koreksiannya. Oke. Selanjutnya bab 2. Oke, bab 2 sebenarnya yang kurang itu adalah teori tentang proses produksi ya. Jadi teori tentang proses produksi tolong dimasukkan. Terus persediaan tetap dipertahankan karena itu nanti akan berkesinambungan. Bahan baku juga tetap dipertahankan gitu ya. Nah, jangan lupa sumber ya. Nah, ini sumbernya nggak ada nih. Sumbernya nggak ada. Ini juga sumbernya nggak ada nih. Dari mana sih poin-poin itu berasal gitu. Ini kan poin ini kan dari fluctuation stock itu kan dari Hergento ya. Seperti itu, nih sumbernya nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak ada. Jadi setiap poin-poin kayak gitu tuh ditambahkan sumber ya. Bahkan seharusnya sih setiap paragraf, setiap kalimat itu juga ditambahkan sumber gitu ya. Tapi kan bisa kita tolerir gitu ya. Jadi minimal separagraf lah gitu ya. Kalau poin-poin ini juga wajib untuk diberikan sumber-sumber seperti itu. Ini bahan baku ini tetap dipertahankan. Nah, nanti urutan teorinya adalah pertama kamu bahas tentang proses produksi. Nah, kemudian bahan baku, setelah itu persediaan, boleh persediaan bahan baku atau persediaan aja itu bebas. Nah, ini pengendalian persediaan seperti itu. Nah, jadi nanti ada 4. Jadi ada proses produksi, terus bahan baku, persediaan, dan pengendalian persediaan. Oke. Seperti itu bab 2-nya. Nah, terus bab 3-nya. Oke, bab 3-nya itu sebenarnya sudah cukup jelas ya. Pertama, format gitu ya. Format subbab itu nggak pernah 14. Jadi pasti 12. Jadi itu nanti semua diperbaiki. Cek lagi semuanya ya. Terus sama typo-typo tadi saya nemuin beberapa. Nih seperti contoh ini. Tuh. Ini juga langsung. Gitu ya. Jadi typo-typo seperti ini nanti kamu tolong dicek ulang. Gitu ya. Nah, UMKM Aneka Rutina. Ini judul apa? Sejarah umum. Ya. Kalau sejarah umum itu kalau bisa isinya sejarahnya aja. Ini kan kalau kita baca dalamnya nih, ini bukan sejarah umum ya, gitu ya. Oh ada sih, ada. Ini ya, berarti dari sini ya. Oke. Nah, fotonya
fotonya itu ya jangan foto sekarang, foto dulu kalau bisa, foto ada nggak si bapak atau si owner nyimpen foto penampakan tempat usaha zaman dulu gitu ya, ketika 1970 itu atau sekitaran segitu, gitu ya. Nah, sejarah umum itu ya membahas sejarah. Ini kayak gini, ini bukan sejarah kan, gitu ya. Jadi subbabnya udah beda, gitu ya. Jadi subbabnya disesuaikan. Jadi nanti ada subbab, ini kan sejarah umum, nanti ada subbab profil perusahaan. Nah, profil perusahaan itu ya tentang alamat gitu-gitu ya, si pemilik saat ini, berapa karyawannya gitu ya. Terus habis itu ya mungkin kalau kayak misalkan shift kerja berapa berapa jumlah gitu itu bisa di apa namanya? Berikan subbab waktu waktu operasional gitu ya. Bisa dijadikan subbab waktu operasional. Nah, terus jenis roti kan ada banyak nih. Sampai ketan hijau ya. Nah, ini nanti dibuat subbab sendiri gitu ya. Dibuat subbab sendiri di paling bawah, paling akhir. Itu adalah produk yang dihasilkan UMKM namanya. Itu nanti kamu jelaskan dulu. Boleh jelaskan dulu baru foto atau foto dulu baru penjelasan. Seperti itu. Umumnya sih penjelasan dulu baru foto gitu sehingga biar karena kan nanti kan kamu buat berpoin-poin ya. Seperti itu. Untuk ini banyak banget ya dia 1.000 sampai 2.400 spesies per hari itu sangat banyak sekali. Jadi ini UMKM udah cukup besar ya. Nah logo itu bisa masukin ke profil perusahaan atau profil UMKM ya. Jadi biar nggak terlalu panjang gitu di 3.1-nya. Jadi kita split, kita bagi-bagi ya Angel ya. Bagi-bagi sesuai sama pembahasannya gitu. Ini juga sama, ini 414, bahkan bawahnya 14 semua nih, gitu ya. Nah terus visi misi, kamu buat poin, ya. Misalkan kamu kasih prolog dulu, ini kan subbabnya visi dan misi UMKM Aneka Rasa. Kasih prolog dulu, kemudian 1 titik itu visi. Nah isinya dari poin itu apa, dari visi tersebut. Terus 2 titik itu misi, misinya apa, gitu. Oke ya. Ini saya tandain kuning lah ya. Ini cek lagi nanti. Ini fontnya yang kurang tepat. Ini juga font. Nah, struktur organisasi. Jadi cara penyampaiannya itu adalah kamu kasihkan prolog dulu. Prolog awal, 1 paragraf. Kemudian berikan gambarnya. Gambar struktur organisasinya. Nah, kemudian bawahnya itu adalah penjelasan dari gambarnya. Gitu ya. Nah, kalau ini kan kamu kebalik ya. Jadi gambar dulu lebih baik. Baru nanti penjelasannya di bawah. Seperti itu. Karena umumnya suatu hal itu, suatu gambar itu harus dijelaskan. Gitu ya. Bukan malah kebalik seperti ini. Gitu. Jadi hanya itu aja. Nah kan sudah selesai kamu nih ya. Nah nanti terakhir ini adalah produk yang dihasilkan. Seperti itu ya Angel ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Jika ada yang tidak paham, silakan bertanya nanti ke WA gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.